Apa yang terpikir dalam pikiran kita? Allah itu bertempat, berwarna, ada bau dan rasa, ada arah, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di langit, di bumi. Tidak mungkin, karena itu semuanya adalah sifat daripada makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salatullahil barrul rahim ala malaikatikal muqarrabin wa ala sayyidina Muhammadin tuhal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar Hia serta akhia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang berbahagia ini kita akan membahas tentang i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu bersifat dengan wujud. Allah itu ada. Namun keberadaan Allah itu perlukah kita pertanyakan? Allah itu ada di mana? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kontradiksi. Di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat memojokkan, yang tidak pantas, yang tidak seharusnya kita pertanyakan. Karena wujud Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti makhluk. Allah itu wujud, mewujudkan sesuatu yang belum wujud. Allah itu pencipta. Jadi yang diciptakan Allah itu tentunya berbeda dengan penciptanya. Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat seperti contoh. Sedangkan makhluk itu bertempat. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala bertempat, maka Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah Tuhan. Karena sifat, tempat, arah, warna, bau dan rasa itu semuanya adalah milik makhluk. Jadi apabila itu milik makhluk, maka tidak pantas itu milik Tuhan. Karena seandainya kalau itu milik Tuhan juga, maka Tuhan itu sama seperti makhluk. Maka dia bukan Tuhan. Karena tidak mungkin sesuatu pencipta sama dengan apa yang ia ciptakan. Seperti manusia saja. Logikanya ketika kita menciptakan kereta, maka kereta itu pasti tidak sama dengan seperti kita. Atau seandainya seorang membuat manusia, pasti manusia yang ia ciptakan itu tidak sama seperti dirinya. Karena kudrah manusia itu memang anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bisa menciptakan kulit, rupa, warna, bau, dan rasa pada manusia tersebut, namun tidak seperti yang Allah ciptakan. Tidak lengkap. Nyawanya mungkin ia tidak dapat berikan, karena nyawa itu adalah kudrah Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah sudah menarik nyawa seseorang, maka tidak dapat seseorang tersebut untuk minta kembali. Saudara-saudara daripada pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Itulah inti daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan kaum-kaum yang sebalik dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tempat, duduk di atas aras. Kok Tuhan itu duduk? Duduk itu sifat daripada makhluk. Nggak mungkin lah Tuhan itu bersifat dengan sifat makhluk. Karena kalau Tuhan itu bersifat dengan sifat makhluk, itu bukan Tuhan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ada istawa di sana. Istawa 'alal arash. Ar-Rahmanu istawa 'alal arsy. Ar-Rahmanu istawa. Jadi mana istawa itu bukan duduk. Ya, bukan duduk, pemahaman yang salah. Maka ketika kita mengatakan itu duduk, maka Tuhan itu bersifat dengan sifat makhluk. Jadi intinya Allah itu tidak duduk, tapi Allah itu menguasai aras. Aras Allah itu sangat luas, seperti lautan. Lautan yang sangat luas, itulah aras daripada Allah. Kepemilikan Allah terhadap arasy itu.
mengalahkan orang lain, mengalahkan manusia. Manusia itu sebagai makhluk tidak pantas. Maka dalam pikiran kita, la tufakkir bibalik, ataupun ma tufakkir bibalik, ataupun ma tatasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dzalik. Apa yang terpikir dalam pikiran kita, Allah itu bertempat berwarna, ada bau dan rasa, ada arah, di atas di bawah, di kanan di kiri, di langit, di bumi. Tidak mungkin, karena itu semuanya adalah sifat daripada makhluk. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan saja kalau seandainya Allah itu bertempat, menjaga manusia itu bagaimana? Kalau seandainya Allah itu ada di timur, maka apabila orang melakukan keburukan di barat, maka dia pasti tidak akan tahu. Karena nggak mungkin orang yang berada di timur sana mengetahui pekerjaan dengan sendirinya, pekerjaan orang yang berada di barat. Tentunya kalau ada pun lewat HP. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah akidah yang benar yang diluruskan oleh para imam-imam kita. Ulama salaf sebahagian tidak mentakwil kalimat istawa tersebut, tapi menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ulama khalaf mentakwil makna daripada istawa tersebut dengan makna menguasai arsy. Arsy Allah itu lautan. Perkara-perkara yang menakjubkan manusia, itulah arsy daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun kita, Allah mengetahui bukan dengan melihat, tapi memang dengan pengetahuan Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang tersembunyi di dalam hati kita, itu semuanya berada dalam ilmu Allah. Bahkan ketika kita akan melakukan sesuatu, belum kita melakukan sesuatu, akan melakukan sesuatu, Allah sudah tahu. Apalagi beberapa tahun ke belakang misalnya kita lakukan, itu Allah tahu. Tidak seperti pengetahuan kita terbatas. Pengetahuan kita sangat terbatas. Bahkan bukan hanya kita, kepada para malaikat Allah memberikan pengetahuan apa yang diajarkan oleh Allah. Ma'allamtana, kata malaikat, innaka antal alimul hakim. Kami tidak mengetahui kecuali apa yang telah engkau ajarkan. Innaka antal alimul hakim. Engkau yang maha mengetahui lagi yang maha bijaksana. Begitulah saudara-saudaraku yang sefaham dengan ahlus sunnah wal jamaah. Rasulullah SAW merupakan panutan kita. Kemudian turun kepada para sahabat. Kemudian turun kepada para tabi' dan tabi'in. Kemudian turun kepada ulama salaf. Berlanjut hingga ke ulama khalaf. Kemudian ulama mutaakhirin, ulama mutaqaddimin, dan ulama mutaakhirin. Ulama-ulama yang diiktibar dalam ahlus sunnah wal jamaah itu semuanya merupakan ulama kita yang pantas kita jadikan sebagai panutan, apalagi yang berhubungan dengan akidah. Akidah ini sangatlah mahal. Bila Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat membantunya. May yahdillah fala mudhillalah. Siapa saja yang telah Allah tunjuki, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan siapa yang tersesat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menunjukinya, memberikannya petunjuk. Karena semuanya kebaikan dan keburukan itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat manusia tawakal, patuh dan taat. Sama seperti kita patuh kepada pemimpin. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Saudara-saudara akhiyah serta hiya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah
merupakan perkara-perkara yang wajib kita ketahui. Jangan sampai ada terbesit dalam hati kita bahwa perkara tersebut merupakan perkara yang enteng sehingga kita dapat melakukan sekehendak hati kita. Demikianlah mungkin ini dapat menjadi pelajaran kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.